Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang Mas Bayu, Dimas Diajeng, dimanapun kalian berada. Balik lagi di podcast kesayangan kita, podcast Aksara Bercerita. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat Kang Mas Bayu, Dimas Diajeng yang sudah menonton episode pertama kita sebelumnya. Dan kenalin dulu, aku Mufid Khairul Aziz Suyanto dari Bidang 3, Penerbitan dan Kepustakaan Hema Manajemen FEB UMS periode 2026 yang bakalan nemenin kalian di episode kali ini. Nah, pernah nggak sih kalian ngerasa kayak udah niat banget pengen berubah, kayak jadi pengen lebih produktif, pengen ngurangin main HP, atau kayak mulai belajar atau rajin baca buku, tapi ujung-ujungnya cuma bertahan beberapa hari doang. Lalu balik lagi ke kebiasaan lama. Tenang aja, nggak kalian aja, aku juga pernah ada di fase kayak gitu. Nah, makanya di episode kali ini kita bakalan ngebedah satu buku yang menurutku relate banget sama masalah ini, yaitu buku Atomic Habits karya James Clear. Buku ini bakalan ngajak kita semua memahami bahwa perubahan besar ternyata nggak selalu dimulai dari langkah-langkah yang besar, tapi justru dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dan pastinya, aku nggak sendirian. Hari ini udah ada narasumber keren banget yang bakalan nemenin aku di episode kali ini. Bersama Dimas Taufik Wahyu Aprilianto, aktivis Hema Manajemen FEB UMS. Halo Dimas, gimana kabarnya? Alhamdulillah nih, kabar hari ini tuh sangat baik sekali ya Mas. Oke, alhamdulillah kalau baik. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, boleh dong Dimas Taufik kenalan dulu ke Kang Mas Bayu, Dimas Diajeng semuanya yang lagi dengerin podcast kita kali ini. Oke, jadi para pendengar podcast Hema Manajemen UMS nih. Kenalin, nama saya Taufik Wahyu Aprilianto, jadi saya adalah seorang mahasiswa program studi manajemen semester 2 dan saat ini saya adalah aktivis Hema Manajemen angkatan 25. Iya. Oke Dimas, jujur nih, dari sekian banyak koleksi buku yang ada, kenapa Dimas justru memilih buku Atomic Habits yang akan kita jadikan pembahasan di episode kali ini? Kenapa buku ini tuh kayak terasa spesial dan layak direkomendasikan dibaca khususnya oleh mahasiswa? Oke, jadi kenapa saya sih di sini ngambil buku Atomic Habits ya Kang Mas? Jadi tema besarnya itu adalah perubahan. Banyak orang yang mengatakan resolusi 2026, resolusi 2027. Nih aku mau nge-gym, mau jadi lebih baik, mau jogging nih di pagi hari. Dan itu terjadi Mas. Tapi realitasnya gimana? Minggu pertama mungkin jalan, minggu kedua mungkin jalan, dan minggu ketiga, keempat, bulan pertama, bulan kedua, gym itu udah sepi lagi Mas. Itu fakta yang terjadi gitu. Itu kan suatu problematika yang harus kita bedah gitu. Nah oleh karena itu saya menemukan buku yang paling sesuai dan relevan untuk kita semua yang mengalami problematik itu. Bukunya adalah Atomic Habits. Atomic sendiri adalah kecil ya, habits kebiasaan. Jadi kebiasaan kecil yang berdampak besar khususnya di hidup kita gitu Kang Mas Mufid. Oke, sebelum itu Dimas bisa ngasih gambaran kecil buku ini tuh kayak gimana gitu? Oke, sebelum kita bahas lebih dalam ya, kita kasih gambaran kecil nih buat teman-teman semua yang mungkin apakah pembahasan ini selaras nih bagi kita. Jadi pembahasannya tuh ini adalah terkadang buku-buku pengembangan diri lain itu hanya berfokus pada cara Mas. Pada bagaimana teknik nih cara menjadi petani yang sukses, caranya tuh A, B, C, D, dan lain sebagainya. Namun buku Atomic Habits ini berbeda. Jadi fokusnya di sini tuh bukan pada cara, namun bagaimana cara mengaplikasikan cara tersebut dan urgensinya adalah menjadi suatu identitas di dalam diri kita. Oke. Jadi itu adalah gambaran besarnya buku Atomic Habits ini Kang Mas. Oke, lanjut ya. Langsung aja kita masuk ke awal buku. Nah, di buku ini kalau nggak salah tuh aku pernah baca juga, James Clear cukup sering membahas soal konsep 1% lebih baik setiap hari atau one better every day. Sekilas konsep ini tuh kayak kedengarannya sederhana gitu. Tapi justru dari perubahan-perubahan kecil itulah yang akan membentuk atau memberikan dampak besar di dalam jangka panjang dalam kehidupan kita. Nah,
Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan konsep tersebut, Dimas? Oke, jadi James Clear di sini kan urgensinya membentuk suatu identitas dalam diri ya. Iya. Sehingga kita melakukan suatu aktivitas itu setelah berulang-ulang. Dan sebelum kita membahas lebih dalam, kita tuh harus mempelajari struktur manusia itu sendiri ya Mas. Betul. Ini mungkin nggak sesuai perspektif dari James Clear itu sendiri, tapi kita ambil dari beberapa pemahaman sehingga kita mendapatkan suatu pemahaman yang utuh Mas. Gitu. Jadi kenapa sih James Clear itu nggak mengatakan 90% lebih baik, 100% atau bahkan ya. Tapi kenapa ngambilnya itu cuma 1%? Kita ambil dari struktur manusia itu sendiri ya Mas. Jadi kita itu dibagi menjadi dua jenis gitu. Nah, yang pertama adalah tubuh, yang kedua adalah fisiologi dan psikologis. Nah, psikologi sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yang familiar, pikiran, perasaan, dan emosi. Namun juga ada kecerdasan yang lebih dalam sebenarnya, yaitu metakognitif. Namun kalau kita membahas lebih dalam lagi itu membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi kita buka luarnya dulu aja. Oke. Nah, karena apa? Kenapa perlu membahas struktur manusia itu? Jadi setiap tindakan yang kita lakukan itu dilahirkan dari sebuah pemikiran. Nah, tindakan yang kita lakukan berulang-ulang akan membentuk suatu kebiasaan. Kebiasaan yang kita lakukan berulang-ulang akan membentuk suatu habits. Dan habits apabila kita terus sirami, terus lakukan secara berulang-ulang, maka akan menjadi sebuah karakter dan pada ujungnya akan menjadi suatu identitas dalam diri kita. Namun, kita mulai dari awal lagi nih, dari pemikiran. Pemikiran tersebut itu nggak semena-mena tuh ada. Dari mana sih pemikiran itu berasal? Yaitu dari perasaan dan dari emosi. Jadi itu adalah mekanisme singkatnya dari dari mekanisme terbentuknya suatu kebiasaan. Oke. Dan manusia itu sangat menyukai hal yang nyaman tuh Mas. Kayak nih di pagi hari nih, kayak Kang Mas Mukit sendiri nih. Pagi nih mau jogging apa mau tidur? Wah, milih tidur dong, karena nyaman kan. Jadi kenapa hal tersebut? Ya itu memang sudah alamiah ya Mas. Jadi setiap aktivitas yang kita lakukan itu terekam di memori kita. Nah contoh nih, kemarin kita melakukan jogging nih ya. Nah ketika kita memiliki memori tersebut dan memori tersebut ternyata nggak menyenangkan, kita akan lebih memilih melakukan aktivitas lain. Karena alamiah manusia itu lebih berpotensi melakukan sesuatu itu yang nyaman. Betul. Jadi wah aku kemarin lari kok capek banget ya. Jadi aku lebih milih tidur aja deh. Nah, oleh karena itu Atomic Habits ini memberikan solusi. Jadi kita memetakannya itu secara kecil-kecil. 1%, tapi konsisten. Nah, itu yang membuat diri kita itu lebih konsisten. Karena tidak adanya hambatan ketika kita melakukan suatu aktivitas gitu, Kang Mas Mufid. Oke. Next ya, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Nah, menurut James Clear, dia itu memperkenalkan konsep yang dikenal sebagai behavior change, yang menurutku sendiri itu jadi salah satu bagian paling menarik di buku ini. Boleh dijelaskan nggak apa saja 4 hukum tersebut dan bagaimana cara kerja masing-masing hukum dalam membentuk seseorang membangun kebiasaan baru? Oke, jadi tadi saya mengambil struktur manusia karena secara umum mekanisme terbentuknya suatu kebiasaan itu seperti itu ya Mas. Namun berbeda dengan perspektif dari James Clear itu sendiri. Jadi di James Clear itu sendiri dibagi menjadi 4 metode bagaimana suatu kebiasaan itu terbentuk. Di buku sebenarnya banyak istilah yang agak berat ya Mas. Cuman kalau kita ambil dari istilah tersebut mungkin lupa nanti sepatu-sepatu. Jadi kita ambil kata-kata yang sederhana aja ya Mas. Jadi yang pertama itu isyarat. Yang kedua keinginan, yang ketiga itu respon atau action, dan yang terakhir adalah hadiah atau reward. Nah, jadi apa sih satu-satunya akan kita jabarkan ya Mas. Jadi isyarat itu seperti kita di rumah nih, setiap pagi ada bau kopi, itu adalah suatu pemicu dari faktor eksternal gitu. Nah, yang kedua adalah keinginan. Jadi ketika sudah ada pemicu, maka muncullah suatu keinginan di dalam diri kita. Dan yang ketiga adalah tindakan atau action. Nah, ketika sudah ada pemicu, sudah ada keinginan di dalam diri kita, baru kita action nih. Nah, yang terakhir adalah hadiah atau reward yang kita dapatkan. Nah, biasanya kebiasaan itu terbentuk karena hadiah yang kita dapatkan itu cukup memuaskan nih. Kayak pagi-pagi nih, tiap pagi bau kopi. Kita pasti minum kopi dan hadiahnya ya kita merasa segar gitu. Nah, itu salah satu alasan kenapa kita itu mudah melakukan segala aktivitas itu secara berulang karena banyak sekali kepuasan yang kita dapat. Nah, oke, nggak apa-apa Mas kalau kebiasaannya itu positif. Nah, terkadang kebiasaan yang kita ulangi itu negatif. Kayak main game nih, kita seneng. Nah, dan lain sebagainya. Nah, itu 4 metode yang dijelaskan oleh James Clear terkait
kebiasaan ini, mekanisme dari kebiasaan itu sendiri. Oke, lanjut lagi. Ada satu pembahasan lagi yang menurutku cukup mengubah cara pandang banyak orang. Nah, di buku ini menjelaskan bahwa kita sebaiknya lebih fokus mengejar atau membangun sistem daripada hanya mengejar target atau tujuan akhir. Menurut James Clear, apa yang sebenarnya menjadi pembeda gitu antara orientasi pada sistem dengan orientasi pada hasil, dan kenapa sistem justru dianggap lebih menentukan keberhasilan seseorang? Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus bedakan terlebih dahulu ya. Apa itu sistem dan apa itu hasil? Jadi hasil adalah suatu keinginan yang kita inginkan gitu. Contoh nih, aku ingin menjadi seorang atlet. Nah, sistem itu apa? Sistem itu sesuatu yang mengantarkan kita ke keinginan yang kita inginkan. Contoh nih, aku ingin jadi seorang atlet. Sistemnya apa yang dibangun? Sistemnya tiap hari latihan, terus jaga pola makan, jaga pola tidur dan lain sebagainya. Itu yang masuknya sistem. Dan kenapa sih James Clear itu menjelaskan bahwa sistem itu lebih menentukan daripada hasil? Karena terkadang ketika kita fokus kepada hasil, kita lupa bahwa ada proses yang harus kita jalani. Nah, oleh karena itu, di sini James Clear itu selalu menekankan bahwa kita tuh harus berfokusnya tuh pada sistem. Jadi setiap rencana yang sudah kita jalani itu kita lakukan secara konsisten, secara terus menerus. Tapi ingat, jangan terlalu besar sehingga ketika kita mengulanginya lagi itu akan mudah gitu. Betul. Nah itu yang ditekankan oleh James Clear di buku Atomic Habits ini, Kang Mas. Iya. Oke, lanjut nih. Selain yang tadi dijelaskan, Atomic Habits juga menjelaskan bahwa ternyata lingkungan tuh punya pengaruh yang sangat besar terhadap kebiasaan seseorang. Bahkan kadang lingkungan lebih kuat daripada sekedar motivasi. Menurut penjelasan di buku ini, gimana sih cara membentuk lingkungan yang bisa mendukung kebiasaan baik buat diri kita sendiri gitu, Dimas? Baik, jadi menurut perspektif James Clear di buku ini, lingkungan itu sangat besar faktor yang mempengaruhi sehingga kita dapat membentuk suatu kebiasaan ya. Namun lingkungan di sini mungkin berbeda dengan yang kita maksud ya. Tapi itu betul juga, ketika kita memiliki relasi atlet ya, kita akan jadi atlet. Mungkin kita berteman dengan lingkungan perokok, kita akan jadi perokok. Mungkin saja gitu ya. Iya. Namun lingkungan yang dimaksud dalam James Clear ini adalah ketika kita mulai membentuk suatu kebiasaan baru, bagaimana sih menciptakan sebuah lingkungan agar lingkungan tersebut itu mendukung dalam proses membangun suatu kebiasaan. Contoh nih, kalau aku ingin menjadi seorang pembaca, maka yang harus aku lakukan adalah menyiapkan buku setiap saat di sampingku gitu. Mungkin di meja belajar, jangan terlalu jauh. Nah itu adalah salah satu contoh bagaimana membentuk lingkungan supaya kebiasaan kita itu terus terbangun yang didorong oleh lingkungan yang mendukung gitu, Mas. Oke, lanjut. Dari penjelasan yang udah dijelasin tadi, ada satu lagi bagian atau konsep yang cukup praktis yang bisa kita tarik gitu, yaitu habit stacking atau menumpuk kebiasaan. Konsep yang bisa dibilang terdengar sederhana, tapi banyak orang bilang cukup efektif untuk membentuk atau membangun rutinitas baru yang sebenarnya dari habit stacking ini bisa kita kasih contoh gitu loh. Dan bisa dijelaskan buat Dimas contoh penerapannya tuh seperti apa gitu di kehidupan mahasiswa seperti kita ini. Oke, habit stacking ini emang poin yang sangat penting ya dalam buku Atomic Habits ini. Karena habit stacking ini itu tentang melapisi sebuah kebiasaan. Contoh, ketika kita sudah memiliki kebiasaan yang lama, tanpa mengubahnya, kita tuh perlu menambahkannya saja. Contoh nih, kita sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berbasis Islamik, mungkin Mas Mumit nih yang sudah rajin sholat sejak kecil sampai sekarang kan itu sudah menjadi suatu identitas ya. Nah, dalam metode ini, jadi ketika kita sudah memiliki kebiasaan lama, kita cukup menambahkannya. Contoh nih, abis sholat nih, aku mau baca buku 5 menit. Iya. Contoh lainnya, abis sikat gigi nih, aku mau baca buku 5 menit. Nah, itu adalah menggandakan suatu kebiasaan sehingga kebiasaan itu mudah diingat dan mudah untuk diulangi gitu, Kang Mas Mufi. Atau kalau enggak mungkin waktu kita habis sholat bisa tambah zikir, bisa tambah baca Al-Quran sekalian sekali gitu. Itu, Kang Mas Mufi. Nah, lanjut. Bagian lain yang menurutku juga nggak kalah menarik adalah ketika James Clear membahas tentang identitas. Beliau menjelaskan bahwa kalau kita ingin mengubah kebiasaan, yang perlu diubah terlebih dahulu bukan hanya perilakunya, tetapi bagaimana cara kita memandang diri kita sendiri. Nah, menurut Dimas, apa yang dimaksud dengan konsep ini dari buku James Clear ini?
Oke, nah ini adalah salah satu alasan kenapa saya mengambil di awal tadi, kenapa kita harus menggeledah struktur manusia itu ya Mas. Karena terbentuknya suatu identitas adalah ketika kita melakukan hal tersebut secara rutin, secara terus-menerus, maka secara otomatis akan menjadi suatu identitas. Nah, contohnya apa nih Mas, ketika kita menjadi suatu identitas atau belum? Jadi contohnya aku nih mau mulai membaca, artinya hal tersebut belum menjadi suatu identitas. Iya, masih mau soalnya. Masih mau. Nah, yang berbeda adalah aku adalah seorang pembaca. Nah, hal tersebutlah yang menandakan bahwa kebiasaan tersebut itu sudah menjadi suatu identitas. Namun, kalau kita hanya mengafirmasikan itu hanya sebuah delusi saja ya, Mas. Jadi yang ditekankan di sini adalah kita menjadi suatu identitas tapi ada bukti-bukti di baliknya. Contoh, kenapa sih aku ini mengidentifikasikan diriku menjadi seorang atlet? Karena tiap hari aku lari, tiap hari aku menjaga pola makan dan tiap hari menjaga pola tidur. Nah, itu sangat berkesinambungan sehingga ketika kita melakukannya secara rutin, maka secara otomatis menjadi suatu identitas di dalam diri kita. Nah, apabila suatu kebiasaan itu sudah menjadi identitas, maka untuk melakukannya itu mudah gitu, tanpa adanya hambatan yang sulit. Oke. Langsung lanjut. Atau mau minum dulu, Bang? Silakan. Oke, mungkin minum dulu ya Kang Mas Mufid. Kang Mas sendiri nih, minum dulu. Oke, aku aman aja. Oke. Nah, sambil nunggu Dimas Taufik minum, aku ngingetin ke teman-teman Kang Mas, Mbak Yu, Dimas Diajeng semuanya, jangan lupa kalau mau pinjem buku bisa datang aja ke base Hema Manajemen FEB UMS. Dan bagaimana prosedurnya? Nanti kalian bisa tanya langsung di sosial medianya Hema Manajemen yang nantinya juga bakalan aku cantumin di bawah seperti episode kemarin. Nah, kurang lebih karena juga Dimas Taufik juga sudah selesai, langsung aja kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang cara membangun kebiasaan baik yang tadi sudah dijelaskan. Dan pastinya ada dong kebiasaan buruk yang kita juga lakukan selain kebiasaan baik itu. Nah, menurut James Clear sendiri, pendekatan seperti apa yang bisa kita lakukan agar kebiasaan buruk perlahan bisa ditinggalkan? Kita bisa mulai coba hal-hal baru yang tentunya positif. Oke Kang Mas Mufid, jadi ada poin sendiri yang belum saya jelaskan ya. Bagaimana kita mengaplikasikan suatu kebiasaan, jadi ada 4 metode. Yang pertama adalah buat itu jelas. Nanti kita jabarin lebih dalam ya. Nah, yang kedua adalah buat itu menarik. Yang ketiga buat itu menjadi mudah. Dan yang terakhir adalah buat hal tersebut itu menjadi memuaskan gitu. Oke. Nah, itu adalah salah satu metode yang mudah dipahami dan mudah diaplikasikan. Yang pertama buat itu jelas. Betul. Bagaimana cara membuatnya? Jadi ketika kita ingin berubah, betul. Contoh nih, menjadi seorang atlet lari nih. Nah, buat itu jelas. Jelasnya dengan apa? Kapan kita melakukannya, jam berapa, terus kita taruh jersey dan sepatunya mungkin di samping tempat tidur kita. Nah, itu kan jelas ya. Iya, itu sesuai buku Atomic Habits seperti itu, Mas. Nah, yang kedua buat itu menjadi menarik. Nah, mungkin ketika kita lari pagi itu bosan ya kalau terlalu lama ya. Buat menarik itu bagaimana caranya? Dan mungkin juga lokasinya kalau di tempat itu aja terus bisa juga bosan. Betul sekali. Mungkin menambahkan cari lokasi yang menarik, terus juga menambahkan musik mungkin kita sambil headsetan gitu sambil dengerin musik itu kan suatu kemudahan ya. Iya. Nah, yang ketiga adalah buatnya itu lebih mudah. Nah, mungkin ketika kita membentuk suatu kebiasaan baru, kita kan termotivasi besar-besaran nih. Aku mau lari 5 kilo nih. Mau lari 7 kilo. Mungkin bisa. Tapi apa yakin hal tersebut kita bisa lakukan secara konsisten? Oleh karena itu, James Clear sendiri itu menyebutkan bahwa kita membuatnya itu menjadi sangat mudah. Untuk pertama ketika kita nggak pernah lari, untuk memulai lari, kita lakukan mungkin awal 500 meter dulu. Selama sebulan nih, baru naik 1 kilo, 1,5 kilo. Nah, buat kegiatan tersebut atau kebiasaan tersebut menjadi mudah. Sehingga memori yang kita tangkap itu menjadi baik gitu. Nah, ketika memori di dalam diri kita itu baik, untuk melakukannya potensinya itu sangat besar, Mas. Betul. Dan yang terakhir, buat itu memuaskan. Contoh ketika kita membangun suatu kebiasaan menabung. Kita mungkin menabungnya setiap hari 2.000. Tapi ketika kita melihat hasilnya, wah sebulan ini ternyata bisa kumpul 60.000 ya. Betul. Nah, itu kan suatu hal yang memuaskan kita. Iya. Nah, 4 faktor itulah yang membentuk suatu kebiasaan kita bisa dilakukan secara konsisten. Betul. Nah, tadi pertanyaan dari Kang Mas Mufid sendiri,
adalah bagaimana cara Meninggalkan kebiasaan buruk. meninggalkan kebiasaan buruk. Nah, Iya. tinggal dibalik nih. Apa 4 metode itu? Yang pertama, buat itu nggak jelas. Contoh nih, aku nih kebiasaan main game nih. Nah, Iya. ketika kita mungkin sedang belajar, agar tidak terdistract ya, kita jauhkan handphone kita nih. Taruh mungkin di lemari atau dimanapun gitu. Iya. Nah, yang Atau sebisa mungkin dijauhkan lah dari sekitar tubuh kita gitu ya. Nah, betul sekali. Yang kedua, buat itu menjadi nggak menarik. Yang ketiga, buat itu menjadi sulit ya, gitu. iya. Gimana caranya HP itu tuh nggak lolos dari jangkauan kita gitu. Iya, betul sekali. Oke, langsung lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya atau masih mau dibahas lagi? Oke, mungkin lanjut saja. Oke, nah terakhir nih sebelum kita akhiri obrolan hari ini, kalau teman-teman pendengar hanya boleh membawa pulang satu pelajaran, nggak hanya satu sih sebenarnya, bisa banyak juga dari kutipan-kutipan dari buku Atomic Habits. Kira-kira pesan apa yang paling wajib mereka ingat dari buku ini? Oke, jadi salah satu pesan yang paling saya ingat dari buku Atomic Habits, jadi ini menyampaikan dari James Clear untuk teman-teman semua ya. Satu pesannya adalah kita itu bukan menjadi apa yang kita inginkan, tapi kita menjadi apa yang kita ulangi terus-menerus. Apabila kita terus-menerus mengulangi membaca buku, maka kita akan menjadi seorang pembaca gitu. Betul. Dan itu berlaku ke hal yang lainnya. Itu mungkin satu pesan yang singkat tapi benar-benar dalam gitu, yang ya, paling saya maknanya ingat di buku ini gitu, Mas. Betul. Oke, nggak kerasa seru banget obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak buat Kang Mas Bayu Dimas Diajeng yang udah nyempatin waktu buat ngedengerin podcast kita di episode 2 kali ini. Dan aku juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Dimas Taufik udah ngeluangin waktu kita buat jadi pembicara di podcast Aksara Bercerita ini. Dan ternyata benar, kebiasaan kecil itu bisa memberikan efek atau memberikan perubahan-perubahan yang bisa kita lakukan secara konsisten dan nantinya akan membuahkan hasil di kemudian hari. Nah, buat Kang Mas Bayu Dimas Diajeng yang penasaran atau pengen membaca langsung buku Atomic Habits ataupun koleksi buku menarik lainnya, jangan lupa mampir ke perpustakaan mini Hema Manajemen FEB UMS di base tercinta kita. Siapa tahu buku-buku berikutnya bisa ngubah cara pandang kalian yang sedang mengalami atau pengen berubah gitu. Nah, kalau kalian juga punya rekomendasi buku, tema atau topik yang pengen kita bahas di episode berikutnya, jangan ragu buat kasih masukan ke kita biar Aksara Bercerita nantinya juga terus menjadi ruang diskusi yang hangat, seru, dan tentunya bermanfaat. Oke, closing statement aja deh dari Dimas Taufik di pembahasan kita kali ini. Silakan. Oke, mungkin ini adalah salah satu forum yang sangat luar biasa ya, Mas. Ini adalah salah satu forum yang benar-benar bisa tempat untuk mengekspresikan dari mahasiswa-mahasiswa kita. Mungkin di luaran masih banyak narasumber yang hebat, narasumber yang dapat berdampak gitu, sehingga ini menjadi salah satu forum yang sangat baik gitu untuk mengekspresikan dan menjadi ruang diskusi yang sehat gitu, Mas. Oke. Nah, dari saya semoga podcast ini itu semakin ramai yang nonton, Amin. semakin meningkat, Amin. dan semakin konsisten lah. Mungkin itu saja dari saya, closingan terakhir di podcast kali ini. Oke, juga aku mau ngucapin terima kasih banyak udah bisa ngeluangin waktu, udah bisa ngobrol bareng membahas buku Atomic Habits ini yang mungkin ini kelihatannya sepele, tapi nanti kalau diterapin baik-baik, kecil-kecil, perlahan-perlahan, nanti bisa menimbulkan atau memberikan dampak yang besar buat kita nantinya. Oke, dari aku, Mufid Khairul Aziz Suyanto, pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, semangat membangun kebiasaan baik, dan sampai jumpa di episode Aksara Bercerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!